Selamat pagi semua. Pagi juga, Pak. Pagi juga, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Hari ini kita akan belajar, atau saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Ya, fungsi produksi ya. Sebentar saya share materinya. Fungsi produksi. Jadi kalau kita berbicara mengenai fungsi produksi itu, ya kita harus tahu dulu produksi, ya. Kemudian tahu apa itu produktivitas. Kita tahu lagi yang ketiga itu produk. Jadi ada 3 yang harus kita tahu kalau kita mau belajar mengenai fungsi produksi. Ya. Jadi ada produksi sendiri itu apa, produktivitas sendiri itu apa, dan produk sendiri itu apa. Jadi itu urusannya ketika kita omong mengenai produk, produktivitas, fungsi produksi, dan lain-lain. Nah, fungsi produksi sendiri itu, dia kalau di dalam ilmu ekonomi itu dia masuk ke ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu artinya bahwa dia masih sempit, belum lebar, karena dia akan berbicara atau dia akan berurusan dengan item-item individual tertentu, gitu ya. Saya coba share screen dulu. Oke, ini bisa lihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Oke. Oke, fungsi produksi. Kita lihat yang pertama, pengertian dari produksi sendiri. Produksi ini adalah proses koordinasi berbagai faktor produksi atau sumber daya untuk mentransformasi bahan menjadi produk atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini pengertian daripada produksi. Jadi ini diambil dari buku ya, pengertiannya diambil dari ahli. Nah, kalau kita mau sederhanakan lebih gampang menurut persepsi saya atau menurut persepsi kalian masing-masing. Nah, sebenarnya produksi ini adalah itu proses di mana menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi orang yang membutuhkan atau yang biasa disebut dengan konsumen. Ya, itu singkatnya seperti itu. Jadi produksi ini sebenarnya kegiatan menghasilkan barang atau jasa tadi itu. Jadi kita berpikir yang simpel-simpel saja supaya jangan sampai Anda memberi pengertian sesuai dengan yang tertera di buku, hafal itu capek. Ya. Kemudian itu produksi tadi ya. Produksi sendiri itu seperti itu. Kemudian tadi saya bilang kalau selain produksi itu ada juga namanya produk. Produk atau barang atau jasa itu di mana hasil dari proses produksi itu namanya produk. Jadi produk itu bisa barang, bisa jasa, bisa. Jadi itu. Jadi hasil dari produksi. Sedangkan produktivitas tadi saya bilang kalau belajar fungsi produksi itu harus ada 3 kita tahu dulu, produksi, produk, dan produktivitas. Nah, kalau produktivitas itu dia lebih ke arah kinerjanya ya. Jadi menyatakan kinerja sukses, naik, ataukah menurun jumlah produktivitasnya. Jadi diukur dari jumlah barang yang dihasilkan. Jadi kalau produktivitasnya meningkat,
ya, berarti dia berhasil. Kalau produktivitasnya menurun, berarti tidak berhasil. Nah, itu produktivitas. Jadi bisa disimpulkan begini, produktivitas itu sebenarnya perbandingan antara output dan input. Gitu ya, itu produktivitas. Jadi perbandingan, dia lebih menekankan di perbandingan. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai fungsi, Nah, fungsi produksi. Ini sudah berbicara mengenai fungsi. Fungsi sendiri, ya, fungsi produksi ini adalah fungsi yang menunjukkan kuantitas output barang atau jasa maksimum yang bisa diproduksi oleh perusahaan dengan menggunakan berbagai kombinasi input berdasarkan tingkat teknologi tertentu. Nah, fungsi produksi ini dia lebih menekankan pada hubungan. Kalau produktivitas tadi, sebelumnya produktivitas itu dia lebih menekankan pada perbandingan. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau produk itu hasil dari produksi. Kalau produksi itu adalah proses. Bisa ya? Jadi ini ada 4 loh kita belajar. Produksi itu menghasilkan barang dan jasa, ya, proses untuk menghasilkan barang dan jasa. Produk itu hasil daripada produksi, proses produksi, itu namanya produk. Kemudian produktivitas itu adalah perbandingan antara output dan input, meningkat dan turun, itu diukur dengan menggunakan produktivitas. Itu ada rumusnya sendiri. Kemudian yang keempat adalah fungsi produksi. Nah, fungsi produksi itu adalah lebih menyatakan hubungan. Hubungan antara apa? Kita lihat di bawah di sini rumusnya nih. Jadi tidak perlu hafal yang di atas ini. Kita lihat rumusnya saja, lebih singkat itu di rumusnya ya. Q sama dengan F, L dan K. F itu adalah fungsi. Q itu adalah quantity, jumlah. Jadi jumlah produksi, jumlah produk ya. Quantity produk, sedangkan L itu dari kata labour atau pekerja, tenaga kerja. Kemudian K itu dari kata modal ya, kapital. K itu kapital atau modal. Jadi fungsi produksi itu adalah Q sama dengan F, L dan K. F kali L dan K ya. Jadi kuantiti, jumlah hasil produksi itu didapat dari fungsi labour L, tenaga kerja, dan kapital atau modal. Para ahli yang lain itu mereka tambah lagi, bukan cuma L dan K, tetapi ada N, ada ada mesin, masih banyak lagi ditambah. Ya, karena kita belajarnya di sini, kita baru memulai, kita bukan orang ekonomi, ya. Karena kita ini belajarnya di SI, maka kita belajar yang simpel-simpel saja dulu. Nah, jadi itu sebenarnya fungsi produksi. Jadi inti dari fungsi produksi itu ada di sini. Jadi kalau kita membutuhkan ya Q, kuantitas atau hasil produksi atau produk ya, Q, kuantitas produk. Nah, misalnya begini. Q ini adalah jumlah pakaian. Oke, jumlah pakaiannya. Jumlah pakaian untuk mendapatkan dua pakaian atau 2 celana panjang itu didapat dengan kebutuhannya adalah 2 tenaga kerja dan 2 kapital atau 2 modal, atau mungkin spesifik lagi dengan angka uang misalnya, seperti, atau menggantikan itu dengan angka bahan mentah. Ketika
kita membutuhkan ini naik atau key-nya naik, itu biasanya dinaikkan di sini. Misalnya tadi 2 celana panjang kita membutuhkan 2 tenaga kerja. Kalau saya naikkan jadi 3 tenaga kerja atau 4 tenaga kerja, key-nya akan menjadi berapa? Nah, key akan naik dengan sendirinya karena ini merupakan suatu fungsi. Ya, jadi menambah L dan menambah K itu akan mempengaruhi key ini. Itu fungsi namanya. Ya, jadi ada hubungan. Sehingga kita bisa menyatakan ini, angka rumus kecil ini, kita bisa memberi definisi untuk menggantikan definisi yang saya tulis di atas itu bisa. Gitu ya. Jadi dengan persepsinya kita masing-masing. Nah, disitulah para ahli biasanya menyatakan sesuatu teori seperti itu. Jadi nanti Anda buat skripsi juga seperti itu. Oke, kita lihat hasil proses produksi harus memenuhi syarat. Jadi ini produksi yang baik ya. Untuk menghasilkan suatu produk yang baik, untuk menyelesaikan proses produksi itu harus memenuhi syarat ini. 1, jumlah tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, namun selalu tersedia pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dalam melakukan atau dalam menghasilkan produk, itu jumlahnya jangan banyak-banyak. Biasanya kalau jumlah banyak-banyak tuh kadang-kadang masalahnya juga banyak. Mungkin banyak rusak, mungkin kadaluarsa, dan lain-lainnya. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tetapi pas-pasan sesuai dengan kebutuhan daripada konsumen. Jadi hitung baik-baik. Kemudian yang kedua, mutunya harus bagus, tahan lama, dan memenuhi keinginan konsumen. Jadi ini hasil produksi itu kadang-kadang itu jayanya di awal, di akhir tahun dia sudah tidak jaya lagi karena mutunya tidak bagus. Ya karena memang biasanya seperti itu, menghasilkan jumlah banyak, tidak menjaga atau tidak tidak memenuhi keinginan konsumen, akhirnya lama-kelamaan kita selesai tidak. Jadi banyak warung juga. Jadi kalau orang usaha di warung, buka warung tidak sampai 1 tahun warungnya ditutup kembali. Kenapa? Rugi. Rugi kenapa? Orang anak kos tinggal dekat-dekat di situ cuma 5 orang, dia masaknya untuk 50 orang. Besoknya nasinya sudah bau, lauknya sudah bau semua, malam, sore, siang sudah bau. Akhirnya merugi seperti itu ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Saya dulu kegiatan di Jogja, saya bawa staf saya ada sekitar 8 orang. Kami makan di dekat Wisma UGM itu, kami makan, ambil sendiri makannya. Ya kalau orang Flores itu makannya taruh tinggi, jadi kita bilang, oh gunung meja, oh gunung iya makanannya, tinggi-tinggi ya. Waktu ambil makan itu, ibu yang punya warung itu dia lirik-lirik, wah ini orang Flores makannya banyak sekali. Nah ketika selesai saya tawarkan ke teman-teman, masih mau tambah? Mau Pak, tambah lagi. Begitu tambah, makan sampai selesai. Saya tawar lagi, masih mau tambah yang ketiga? Ada satunya bilang, mau Pak. Begitu dia mau tambah, ibu yang punya warung bilang begini, Mas, jangan tambah terlalu banyak. Pelanggan saya masih 2 orang belum makan. Nah, disitulah saya tahu bahwa oh ternyata dia memasak, dia menyediakan makanan di warung itu sesuai dengan jumlah pelanggan yang sering datang ke situ, sehingga selesai habis. Dan kalau pelanggan datang nasinya sudah habis, merasa kecewa dan bisa pindah ke warung yang lain. Itu contoh yang sangat simpel sekali. Yang keempat, harga barang diusahakan serendah mungkin sehingga konsumen bersedia membelinya. Jangan jual tinggi-tinggi harganya. Ya, pisang harga murah-murah dijual tinggi-tinggi. Itu kalau di sini kita kan tidak mungkin ya. Orang pisangnya saja potong di kebun murah-murah, tidak perlu itu langsung dijual. Kecuali kalau di Jawa ya pasti lebih mahal. Baju
dibeli di Jawa harganya 100.000, sampai di ND dijual 500.000. Kita tidak akan bisa tidak akan bisa mendapat hasil dari itu, dan tidak mungkin bertahan dalam waktu yang lama. Ya kalau kamu menjual barang-barang online shop itu kalau terlalu mahal, ya saya yakin sekali si A membeli pertama, setelah itu dia tidak akan beli lagi karena harganya terlalu mahal. Jadi seperti itu. Atau barang dijual tapi kualitasnya rendah, sehingga orang tidak akan membeli lagi. Nah, kemudian yang berikut, bagaimana ketika kita mau memproduksi suatu produk, bagaimana dengan cara pemilihan lokasi dari produksi ini. Ya, misalnya saya mau memproduksi keripik singkong, keripik ubi, atau saya mau memproduksi keripik pisang. Paling itu aja ya kita ya. Atau saya mau memproduksi apa? Memproduksi kain, kan tidak ya, kita tidak ada pabrik kain di sini. Nah, saya contohkan pisang dengan singkong, ubi saja. Bagaimana cara memilih lokasinya? Satu, harus dekat dengan sumber material. Jangan kita kebun ubihnya ada di ND, pabriknya kita buka di Alor. Ubi kirim dari sini sampai di Alor 50%-nya sudah busuk. Atau ubi dalam perjalanan sampai di kapal feri, habis di kapal feri. Bisa juga seperti itu. Jadi ketika memilih lokasi produk, ya, benar-benar lokasi produksi itu harus benar-benar jaraknya dekat dengan bahan baku tadi, ya, sumber materialnya. Yang kedua, dekat dengan pasar. Jangan sampai setelah memproduksi terus kita membutuhkan transportasi lagi untuk pergi menjual. Jadi harus dekat dengan pasar. Jadi kalau mau membuka di ND untuk jual keripik-keripik, ya boleh, asalkan kebutuhan konsumen atau pasar di ND itu besar, gitu ya. Jadi jangan sampai pas mau jual orang di ND tidak mau makan karena wah, keripik singkong itu kami tiap hari makan, kenapa kau jual di sini? Ini juga jadi soal. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, mudah mendapat tenaga kerja. Tenaga kerja itu susah untuk kita cari ya. Jadi kalau di kota besar ya susah. Sehingga kamu lihat sendiri, misalnya orang Flores itu banyak sekali merantaunya di Kalimantan, di kebun kelapa sawit. Nah kalau kita lihat kelapa sawit itu, kemana dia kirimnya? Dulu kelapa sawit itu diekspor. Ya, zamannya Soeharto, itu karena Kalimantan itu begitu luas, sehingga mau menanam atau Indonesia mau mengekspor kelapa sawit, itu membutuhkan tenaga kerja. Supaya tenaga kerjanya ada di Kalimantan, zamannya Soeharto itu dia membuat program untuk transmigrasi. Jadi orang Flores banyak transmigrasi ke Kalimantan. Sampai di sana dikasih kerjaan apa? Kebun kelapa sawit. Karena kelapa sawit ini mau diekspor ke luar negeri. Karena luar negeri akhirnya tidak mau menerima lagi, atau terlalu banyak produksi yang dihasilkan di Kalimantan, maka grupnya Soeharto itu membuat memproduksi yang namanya minyak bimoli. Maka bimoli muncul. Nah, pekerjanya siapa? Orang Flores yang pindah tinggal di sana, dan sampai sekarang itu masih kelapa sawit itu ya. Ya sekarang ini di Flores sendiri sudah mulai pelan-pelan, sudah mulai bukan kelapa sawit, tapi kelapa yang kita kenal sudah mulai dibuat minyak ya, dibuat minyak goreng. Karena kelapa sawit dengan kelapanya kita itu sangat berbeda jauh sekali. Kalau kelapa sawit dia kadar kolesterolnya itu lebih tinggi dari kelapa-kelapa biasa.
Jadi akan kita temukan itu di Flores apabila ada perusahaan yang mau memproduksi minyak dari kelapa Flores. Sekarang sudah ada, contohnya di Maumere, baru bulan kemarin itu di launching minyak goreng pintu air kalau tidak salah. Harganya lumayan mahal. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi tidak bisa kita kirim. Tapi kalau kita malas-malasan ya, itu tidak akan terjadi. Yang keempat, mudah fasilitasi transportasi. Ini lagi. Kendala kita itu ada di sini. Ada tempat di mana bahan mentahnya banyak. Mau diolah tidak bisa karena jalan untuk menuju ke lokasi juga tidak ada. Sehingga mampus. Tidak ada bisa menghasilkan apa-apa dari bahan mentah atau material yang disediakan. Sehingga lokasi untuk memproduksinya itu jangan sampai jauh-jauh dari tempat sumber material tadi. Kemudian yang berikutnya, mudah memperoleh air. Mudah memperoleh air dan sikap pemerintah setempat dalam masyarakat dan masyarakatnya. Air ini juga suatu kebutuhan primer ya. Tidak ada air itu mati duluan. Jadi kalau nasi dengan air ya pilihnya air. Nasi tidak makan 3 hari masih bisa, tapi kalau tidak minum air 3 hari kan bisa mati. Kalau Ivontiana tidak mandi 3 hari, mungkin bisa ya. Mardani Muhammad, ada yang mau disampaikan? Mardani angkat tangan ke saya. Ada yang mau disampaikan kah? Tidak. Oke. Sikap pemerintah setempat dan masyarakatnya juga sangat mempengaruhi lokasi produksi. Jadi kalau kita mau memilih lokasi produksi itu sangat ditentukan. Kalau pemerintah setuju boleh. Tapi kalau pemerintah setuju, masyarakat tidak setuju juga sama saja tidak bisa. Ya biasanya diperhatikan lokasi produksi kalau merugikan lingkungan. Jadi mengganggu stabilitas yang ada di lingkungan itu yang tidak boleh. Oke, kita lihat yang berikut adalah sifat dari produksi. Sifat produksi perusahaan industri dapat dibedakan ke dalam 4 hal. Ekstraktif, sifat yang pertama. Sifat produksi ekstraktif ini mengambil sesuatu dari alam untuk kemudian diubah. Seterusnya melempar hasil atau menghasil yang tadi itu dikirim atau dijual ke pasar. Jadi dia benar-benar mengambil sesuatu yang ada di alam. Jadi ada di alam itu yang dia ambil, ekstraktif. Nah di sini contohnya seperti ya minyak bumi. Seperti minyak bumi contohnya ya. Dia ambil dari alam kemudian dirubah. Jadi minyak bumi itu dirubah ya. Bensin premium, minyak tanah, apalagi Mutiara? Minyak bumi, minyak tanah, premium, apalagi yang lain? Solar, apalagi? Bensin, solar. Pertalite. Bensin, solar, sama, premium. Pertamax. Oke, jadi itu ya. Itu namanya sifat ekstraktif. Jadi setelah diambil, dirubah bentuknya. Ada siapa yang bisa beri contoh yang lain? Jadi itu diambil dari alam ya. Diambil dari alam, kemudian mulai dirubah-rubah bentuknya. Kemudian yang kedua, analitis. Menggunakan jenis satu bahan mentah untuk memproduksi 2 atau lebih barang jadi. Satu bahan mentah saja.
Oke. Satu bahan mentah saja dia bisa memproduksi banyak, lebih dari memproduksi 2 atau lebih barang jadi. Siapa yang bisa kasih contoh? Ayo. Menggunakan jenis bahan, satu bahan mentah untuk memproduksi 2 atau lebih barang jadi. Jadi bahan mentahnya cuma satu saja. Tapi dia bisa memproduksi jadi banyak barang jadi. Rotan. Rotan, kemudian Karet. rotan Kayu, diambil, karet. dirubah menjadi rotan jadi kursi, jadi meja, jadi macam-macam ya. Kayu, Pak. Kayu. Apa, Andi? Pohon karet, Pak. Pohon karet. Kayu Pak. Pohon karet ya. Ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, sintesis. Nah, sintesis ini kebalikan dari analisis. Apa itu? Oke, kebalikan dari analisis. Kalau ada analitis, itu satu bahan mentah menjadi lebih dari satu produk. Kalau kebalikannya adalah banyak atau beberapa bahan mentah menghasilkan satu produk. Ayo. Apa? Sepatu dihasilkan oleh bahan mentahnya apa? Kain. Kain. Karet. Karet. Apalagi? Kulit. Besi. Besi bisa. Macam-macam tergantung ya. Kalau sepatunya dia kasih dengan gesper yang aluminium, ya ada bahan aluminiumnya. Jadi itu namanya sintesis. Jadi banyak memproduksi satu jenis produk berasal dari beberapa bahan mentah. Jadi itu harus kita pelajari semua. Yang keempat adalah pengubahan. Produksi di mana bahan mentahnya hanya dirubah bentuk. Bahan mentah hanya dirubah bentuk. Seperti, contohnya apa? Kayu. Kayu. Dirubah bentuk ya. Ya, menjadi patung. Yang paling gampang itu pohon kayu besar dipotong-potong-potong jadi papan. Jadi apalagi? Triplex, jadi patung, Pak. Jadi apa? Jadi balok. Ya, bisa buat patung. Jadi balok. Oke, berarti udah paham ya. Itu sifat daripada produksi. Sifat-sifat daripada produksi. Kita lihat yang berikut adalah proses produksinya. Oke. Proses produksi ini dibedakan atas dua, yaitu proses produksi yang kontinu dan proses produksi yang tidak kontinu atau non-kontinu. Ya. Proses produksi kontinu adalah perusahaan itu memproduksi barang yang sama secara terus-menerus. Ya, jadi hari ini dia kerja ini selesai, besok dia kerja itu lagi, lusa dia kerja itu lagi, hari berikut itu, minggu berikut, tahun berikut dia kerja itu lagi. Dia memproduksi sesuatu yang secara kontinu, tidak berhenti, hanya satu itu saja, kayak di pabrik-pabrik itu ya. Jadi kalau dia kerja secara kontinu, kalau pabrik sepatu ya tiap hari ya dia kerjanya sepatu itu secara kontinu, dia tidak berubah-berubah. Beda dengan yang satu, proses produksi yang tidak kontinu. Nah, tidak kontinu itu ketika ada pergantian mesin atau apapun atau selera konsumennya sudah berubah, dia akan memproduksi barang yang lain lagi. Atau tahun ini dia memproduksi sepatu, karena tidak laku, tahun depan dia sudah tidak produksi sepatu lagi, tapi dia sudah merubah menjadi memproduksi boneka.
Jadi proses produksi ini juga sangat tergantung daripada pasar. Sehingga ketika kita mau mendirikan sebuah usaha sendiri di lingkungan kita atau di kampung atau di mana saja, ya kita harus tahu bahwa target pasar kita itu yang mana. Harus jelas ya. Jadi kalau buka usaha memproduksi coklat di kampung, ya pasti tidak ada yang beli coklatnya. Karena tidak mungkin orang makan coklat tiap hari. Karena mungkin juga pas makan, apa ini, langsung dibuang. Orang lebih senang atau masyarakat lebih senang makan biji coklat diisap-isap itu dan selesai. Tapi untuk hasil menjadi sebuah coklat itu susah. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali di Mauponggo juga sudah ada pabrik coklat. Di Maumere sudah ada pabrik coklat, tapi tidak jalan-jalan sampai sekarang. Coklat yang Maumere itu namanya apa ini? Cosik ya, Cosik. Nah, Cosik itu juga sama, teksturnya berbeda dengan coklat Silver Queen. Ya kalau nanti Maria Emelinda Thea kalau dikasih makan dia pasti tidak mau. Lidahnya sudah terbiasa dengan Silver Queen atau pacar sering kasih Silver Queen, ya tidak mungkin dia mau Cosik, coklat Sika. Jadi itu akhirnya apa? Proses produksinya juga pelan-pelan mulai meredup. Setelah meredup, bisa juga tidak kontinu. Dia, mesin ini saya ganti dengan yang lain. Jadi seperti itu. Saya contoh yang lain. Proses produksi saya contoh yang lain. Di kampung saya, di Flores Timur itu, di kampung saya proses itu ada pabrik yang mengolah ikan. Ada pabrik yang mengolah ikan. Nah, apa yang mereka hasilkan dari pabrik olah ikan ini? Yang mereka hasilkan itu adalah tepung ikan dan minyak ikan. Jadi hanya ada 2 yang mereka produksi. Tiap hari mereka memproduksi ini secara kontinu setiap hari. Dia punya kapal sendiri dan ikan masuk diproduksi menjadi itu dan dikirim ke Jakarta. Ya. Pemilihan tempatnya sudah betul bahwa langsung ke sumber materialnya. Tetapi tidak mungkin hasil minyak ikan dan tepung ikan itu dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Tidak dibutuhkan. Sehingga harus dikirim ke Pulau Jawa. Dalam perjalanan, mesin untuk menghasilkan tepung ini rusak. Nah, kalau mesinnya sudah rusak, tidak bisa beroperasi normal. Sehingga disinilah terjadi discontinue, atau tidak kontinu, tidak terus-menerus tiap hari. Ketika hari ini dia rusak, besoknya apa yang dikerjakan perusahaan? Akhirnya mereka hanya memanfaatkan kamar pendingin, kamar suhu di bawah 10 derajat itu ya, untuk membekukan ikan. Untuk menyelamatkan perusahaan, mereka menjual ikan. Menjual ikan ini tidak sampai 6 bulan dan selesai. Akhirnya pabriknya ditutup. Jadi ini contoh. Akhirnya tidak kontinu. Kenapa? Karena ada sesuatu, ada something. Mesinnya tidak jalan tadi itu dan orang di sana tidak membutuhkan itu. Oke, jadi itu ya, itu contoh proses produksi di mana benar-benar harus diperhatikan dua hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah layout. Nah, layout ini berhubungan dengan pengaturan daripada mesin-mesin produksi. Ya, kalau kita mau melakukan atau mau memproduksi suatu produk, itu harus dirancang. Ini perancangan posisi atau tata letak daripada mesin-mesin untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Yang pertama, yang harus diperhatikan untuk mengatur layout perusahaan atau layout produksi tadi adalah keadaan proses produksi. Keadaan proses produksi. Produksi satu macam barang atau banyak macam barang. Kalau satu macam barang, ya kita
taruh di mana saja, mungkin bisa. Tetapi kalau dia berhubungan dengan banyak macam barang, harus dipertimbangkan. Harus berada di ruangan yang lebih besar, harus karyawannya keluar masuk harus bebas bergerak, tidak boleh sempit, dan lain-lain. Nah, jadi dibuat perencanaan yang matang dulu. Kemudian yang kedua, tipe produksi. Apa yang diproduksi ini ya? Produksi dibuat berdasarkan pesanan atau produksi massal. Kalau produksi dibuat berdasarkan pesanan, ya tentu pasti sedikit. Tapi kalau produksi massal, itu tiap hari memproduksi dalam jumlah yang banyak. Sehingga biasanya di lapangan, di perusahaan itu, kalau produksi sesuai dengan pesanan, orang biasanya memisahkan dia ke tempat yang sedikit berbeda. Atau tempat eksklusif, atau tempat khusus. Karena dia hanya memproduksi sesuai dengan pesanan. Jadi mesin-mesin produksinya pun dibedakan. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk mesin yang digunakan. Menggunakan mesin-mesin berat atau tidak. Ini sangat menentukan ya. Jadi contoh yang sederhananya gini, apabila Anda mau membuka fotokopi, usaha di bidang fotokopi ya, jadi memproduksi atau memfotokopi bahan materi atau yang penting ya yang ada di itu ya, pasaran itu. Jadi ketika kita mau membuka usaha fotokopi, kita harus melewati perencanaan layoutnya seperti ini, tata letaknya harus kita perhatikan. Mesinnya besar atau tidak. Kalau mesin kecil, berarti adanya di mana. Kalau mesin besar, bunyinya besar, berarti lokasinya harus agak ke dalam, harus ada peredam, harus membutuhkan listrik yang besar. Jadi itu. Jadi harus benar-benar diurai dulu. Kalau tidak diurai ya, kita tidak akan bisa. Jadi perencanaan ini harus dilakukan. Kemudian persyaratan penerangan dan tenaga listrik. Oh, ini sudah tadi, sudah saya satukan ya. Pengaturan cahaya dan warna yang digunakan dapat mengurangi biaya. Nah ini. Jadi banyak hal yang kita harus lakukan ketika kita mau menetapkan atau mau mengatur posisi-posisi. Jadi mengatur ruangan untuk memproduksi. Kemungkinan ekspansi harus dipertimbangkan karena berhubungan dengan pemasangan mesin baru. Jadi ketika pasang mesin untuk produksi itu orang tetap memperhatikan ketika terjadi ekspansi atau perpindahan tempat. Kalau ada kemungkinan perpindahan tempat, itu biasanya untuk lokasi-lokasi atau tempat di mana bukan milik pribadi perusahaan tetapi tempatnya disewa. Kalau tempatnya disewa, jangan yuk kasih keras mesinnya di sana. Ya. Atau dilas mati, atau dikorek tanam di dalam tanah. Ya susah, kalau mau ekspansinya sudah susah. Kenapa? Karena memang harus bongkar seluruh. Tapi kalau itu hanya untuk sementara, target 5 tahun misalnya, ya tidak perlu dipatenkan di situ. Tidak perlu dicor untuk dia kuat, atau dilas kuat-kuat di situ. Tetapi dibuat sedemikian sehingga saat kontrak selesai, mau pindah tempat, ekspansi ke tempat lain itu lebih gampang. Jadi seperti itu. Oke, yang berikut kita lihat lagi. Ada sistem. Jadi kita masuk ke sistem produksi. Seperti apa sistem produksi yang bisa kita atau bisa dilakukan pada saat memproduksi barang atau jasa ini. Oke, kita lihat sistemnya itu ada 3. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu input yang di kiri, kemudian proses, kemudian output yang di kanan. Oke ya. Di sini saya tidak tuliskan input, proses, output, tetapi di sini input itu perencanaan produksi, tenaga kerja, bahan, modal, manajemen. Ini proses manajemennya dan ini hasilnya. Ya.
Jadi tadi yang saya sebutkan tadi awal adalah fungsi produksi. Fungsi produksi sendiri itu ada input, proses, dan output. Key-nya tadi itu ya. Jadi quantity, output itu dihasilkan daripada proses. Misalnya kita memasukkan benang dan memasukkan benang dan yang lain-lain, bahan mentah yang lain, kemudian diproses, hasilnya keluar sebuah baju atau celana atau kain. Nah, seperti itu. Jadi, pada umumnya semua sistem-sistem itu terdiri dari 3 unsur ini, yaitu input, proses, dan output. Ya. Nah, perencanaan produk, tenaga kerja, bahan, modal, manajemen, ini merupakan masuk dalam input. Oke, kita lihat satu-satu. Perencanaan produk. Jadi, perencanaan produk ini harus benar-benar terencana dengan baik. Bagaimana penampilannya, bagaimana bentuknya, bagaimana kemasannya. Ya. Sehingga kalau kadang-kadang itu orang melihat barang jualan online itu, ketika kita beli sampai di tangan kita, kita bisa berkomentar, wah barang ini tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Wah baju yang saya beli ini tidak sesuai ada di gambar. Kenapa? Ya karena penampilan produknya berbeda. Saat dipajang itu difoto dengan hasil yang begitu bagus kualitas gambarnya. Ternyata penampilan produk aslinya tidak seperti itu. Nah ini penting. Jadi kalau Maria Ermelinda Thea, kalau nanti pasang foto di Facebook itu orang lihat setengahnya itu Junaidin sampai tergila-gila melihat. Junaidin, gue anaknya siapa ini cantik sekali. Ini muka kayak orang Cina, putihnya minta ampun ini Maria Ermelinda Thea ini. Efek dari kamera. Begitu ketemu, Maria Ermelinda ini hitam sekali. Jadi itu Junaidin. Penampilan produk itu harus direncanakan dengan baik. Gitu. Kemudian yang kedua adalah posisi produk. Posisi produk itu maksudnya di lingkungan pesaing, posisinya seperti apa? Apakah posisinya itu bagus, ataukah posisinya dia apa ya? Dia di bawah daripada produk pesaing, itu harus tahu persis dulu karena kita mau membuat perencanaan. Jadi biasanya orang sudah melakukan survei ya. Survei terlebih dahulu. Oh, posisi produk saya ini baru. Kalau produknya baru ya harus dibuat supaya melebihi daripada pesaing tadi. Kalau produk saya lama, sudah keluarnya sekian tahun ya, posisi di pasarnya bersama pesaing itu saya posisinya di mana. Itu harus ditetapkan dulu. Kemudian yang ketiga adalah siklus kehidupan produk. Nah, siklus kehidupan produk ini itu biasanya kalau di ilmu ekonomi itu ada 4. Ada 4 siklus produk. Ketika produk itu dihasilkan, harus ada pengenalan. Jadi siklus yang pertama. Siklus pertama itu adalah pengenalan produk. Nah, saat pengenalan produk itu biasanya orang, kalau kita tahu di pasarannya itu atau di luar di dunia nyatanya itu, orang biasanya sebut dengan promo. Jadi promo itu harganya pasti lebih murah. Kasih gratis juga bisa. Tolong dicoba. Kalau setelah coba jangan lupa komen. Nah, itu siklus yang pertama. Pengenalan. Orang memperkenalkan secara masif. Seluruh daerah dikirim semua. Ya, kalau kita menghasilkan misalnya keripik pisang.
Ermelinda Thea buat keripik pisang yang enak, memperkenalkan, jangan baru buat pertama terus langsung jualnya mahal. Orang belum kenal, you sudah jual mahal, tidak akan bisa maju. Pengenalan itu adalah siklus yang pertama. Setelah sudah kenal, kita bisa mengukur bahwa, oh dia punya ratingnya, yang mengenal produk saya itu semakin meningkat jumlahnya. Maka dia sampai pada tahap atau siklus yang kedua, yaitu siklus pertumbuhan. Siklus pertumbuhan ya. Nah, di siklus pertumbuhan itu kelihatan orang semakin hari semakin membutuhkan, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Kemudian dia masuk ke tahap yang ketiga atau siklus yang ketiga, yaitu siklus kedewasaan. Kedewasaan itu dia sudah sampai di puncak. Mungkin 1 tahun, 2 tahun itu dia berada tetap di situ. Yang lain boleh di bawah, tapi dia tetap di angka itu. Jadi itu angka targetnya dan sudah mulai bermain di situ. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi dia berada di angka maksimum. Nah itu namanya fungsi produksi itu mengatur sampai di situ. Jadi kalau dia masih angkanya di bawah daripada standar ini harus digenjot. Nah ini siklus yang ketiga ya. Atau kuadran ketiga itu kedewasaan. Saya contoh yang lain. Universitas Flores itu sekarang kalau mau dibilang itu posisinya sudah di kedewasaan. Umurnya sudah 40. Jumlah mahasiswanya juga ya segitu terus, dia merata. Tapi kalau dia naik terus berarti dia belum dewasa, dia masih masuk di pertumbuhan. Tuh. Jadi kalau sekarang umur sekarang Ermelinda Thea ini tahun kemarin pacarnya 1, tahun sekarang pacarnya 2, tahun depan mulai 3. Wah ini masa pertumbuhan ini. Akan meningkat terus secara signifikan, jumlah pacarnya makin banyak, makin banyak. Nanti sampai di atas, berhenti sudah 5 orang cukup. Jadi pacarnya 5 ini tahun ke-5, tahun ke-6 juga tetap 5 orang. Nanti pada saat tahap siklus kejenuhan, akan mulai menurun grafiknya. Jenuh. Semakin menurun. Mengapa? Karena orang sudah bosan. Jadi itu namanya siklus hidup produk ya. Pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan kejenuhan. Dia turun, merosot drastis. Akhirnya perusahaan kita mati. Jadi yang biasanya dijaga di ilmu ekonomi itu adalah ketika dia sudah dewasa, mempertahankan dia di situ. Sehingga ada pepatah orang bilang bahwa untuk mempertahankan itu lebih susah, walaupun posisi sudah tinggi. Gitu ya. Jadi sudah sampai di kedewasaan, harus mampu mempertahankan posisi ini. Number 1, number 2, number 1 lagi. Jadi itu. Supaya dia konsumen tidak jenuh. Kalau konsumen jenuh, dia turun. Pelan, turun, dan selesai. Kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Yang keempat. Sabar. Ini kok tidak. Portofolio produk. Ya. Portofolio produk. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk ini harus benar-benar mengetahui dengan baik kondisi atau situasi atau jenis, tipe, isi daripada produk yang dihasilkan ini. Produk saya ini namanya apa? Harus jelas. Jangan sampai sudah hasilkan terus yang si A bilang, oh namanya ini, si B bilang namanya ini, si C bilang namanya ini. Si A bilang keripik singkong, si B bilang keripik madani, si C bilang keripik nuobosi, si macam-macam. Nah, portofolionya harus jelas.
ya. Harus punya nama, harus dapat dikenal oleh masyarakat atau konsumen tadi. Potensi di pasarnya seperti apa? Hanya kalau takutnya nanti kalau potensi pasarnya tidak jelas, ini juga bisa kita seperti mengalami siklus kejenuhan tadi ya. Dia akan mengalami penurunan. Jadi ketika kita menghasilkan sebuah produk, maka harus direncanakan dengan baik bahwa portofolio dari produk itu harus kita buat. Ya, namanya apa yang bisa kita berdefinisikan tentang produk itu, mungkin komposisi dan lain-lain. Apa keuntungannya? Potensi pasarnya seperti apa, ya. Jangan sampai produk yang kita tanpa nama kemudian orang mengambil dan muncullah istilah istilah kerbau punya susu tapi sapi punya nama. Bisa juga seperti itu. Oke, kita lihat yang berikut. Bahan mentah. Apa urusannya dengan bahan mentah ini? Bahan mentah. Jadi ini masih yang di-input ya. Pembelian bahan mentah ini juga harus direncanakan dengan baik. Bahan mentah apa yang akan dipakai untuk produksi. Harus terencana. Harus ada di tempat, harus ada dekat dengan lokasi produksi, jangan jauh-jauh. Harus ada dalam jumlah yang banyak. Jangan sampai kita membuka usaha yang besar, tetapi bahan mentahnya, stoknya cuma sedikit di daerah itu. Kamu lihat kalau di dunia nyata itu, orang perusahaan-perusahaan atau CV atau PT yang melakukan penggilingan batu, itu biasanya peralatannya itu langsung di lokasi yang batunya banyak. Sehingga selesai digiling jadi kerikil, tinggal dibawa ke tempat di mana orang membutuhkan. Tidak mungkin orang muat batu besar-besar bawa ke suatu tempat yang mana di sana tidak ada batunya. Itu jarang terjadi. Jadi kalau kamu ke arah barat atau ke arah timur, pasti kita bisa lihat di mana kalau ada lokasi-lokasi yang besar, lokasi bebatuan yang banyak, biasanya orang mendirikan usaha di situ untuk mesin pemecah batu jadi kerikil atau jadi pasir, itu banyak. Jadi itu. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelian bahan mentah. Aktivitas pembelian bahan mentah ini banyak ya. Seperti apa? Jadi termasuk sampai ke transportasi juga ikut serta. Jadi transportasi juga masuk di situ. Pembeliannya seperti apa? Nah, jadi itu tadi yang makanya di awal tadi saya sebutkan tadi bahwa jangan jauh-jauh lokasinya daripada bahan mentah. Jadi ketika kita bicara mengenai aktivitas pembelian harus disiapkan. Transportasi paling utama dan yang kedua adalah harga pembelian. Harga bahan mentah. Apakah harga bahan mentah ini sudah cocok dan harga bahan mentah ini bisa kita dapat untung atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah persediaan bahan. Persediaan bahannya banyak atau tidak. Jangan sampai persediaan bahannya hanya sedikit saja. Jadi ini benar-benar harus mau melakukan itu harus benar-benar disurvei dengan baik. Gitu. Jadi masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lain yang bisa Anda lakukan. Jadi ketika kalau orang mau berjaya hasilnya bagus, daripada dia muat ubi nobosi dari Nobosi bawa ke Ende, mendingan dia buka usahanya, pabriknya ada di Nobosi. Jadi yang dikirim dari sana itu sudah dalam bentuk jadi dan harganya pasti lebih murah. Sepeda motor bisa bawa dalam jumlah yang banyak.
karena persediaannya di sana tidak akan habis-habis gitu. Kemudian yang keempat adalah pembiayaan. Ini juga sangat mempengaruhi ya. Pembiayaan bahan mentah juga sangat mempengaruhi, sehingga kadang-kadang dalam perjalanan perusahaan itu akhirnya mengambil alih. Mungkin dulunya bahan mentah itu dia beli dari masyarakat atau lingkungan sekitar. Dalam perjalanan dia membeli tanah untuk mengadahkan sendiri bahan mentahnya. Jadi seperti keripik singkong Madani itu dia sudah punya kebun. Kalau dulu dia beli di pasar Ende. Wah, kalau beli ubi di pasar Ende bilangnya ubi Nobosi, sampai di rumah satu ikat isi 6 itu, 2-nya Nobosi, 4-nya ubi sembarang. Itu ya, jadi itu yang membuat akhirnya ya sudah kita kontrak lahan. Setelah kontrak lahan ternyata hitung-hitung uang sudah ada. Kalau saya mau membeli tanah untuk menanam ubi ini lebih bagus atau lebih menguntungkan, maka itu dilakukan. Jadi itu yang dilakukan oleh perusahaan usaha Madani itu ya. Jadi Madani itu dia melakukan itu sehingga tetap bertahan sampai sekarang ini. Oke, itu saja penjelasan singkat saya untuk fungsi produksi. Sebenarnya fungsi produksi ini masih ada hitungan-hitungannya. Tapi nanti yang hitungan-hitungan mungkin saya akan kasih melalui e-learning ya. Jadi ini penjelasan singkat saya. Terima kasih sudah Alipius sampai tertidur-tidur. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Semoga semuanya